Selamat siang anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar mengenai menyederhanakan bentuk akar. Materi ini adalah materi kelas 9 di bab pertama. Ada di buku kalian masing-masing. Silakan siapkan buku paket matematika. Kemudian kalau ada buku yang lain sebagai penunjang. Baik, perhatikan di papan tulis bentuk akar. Sebelum kita ke bentuk akar, perhatikan ya, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini adalah bentuk pangkat negatif yang bisa dirubah menjadi bentuk pangkat positif, tetapi posisinya di bagian bawah, yaitu ini sebagai penyebut. Yang atas ini adalah pembilang. Ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang bawah ini bentuk akar. Perhatikan, ini bentuk akar. Akar pangkat N dari A sama dengan A pangkat 1 per N. Ini bentuk akar yang dirubah ke dalam bentuk pecahan berpangkat. Ya, contoh misalnya nih. Contoh, perhatikan dari sisi sebelah sini ya. Misalnya di sini 4, di sini pangkatnya 3, menjadi 4 pangkat 1 per 3. Contoh lagi, misalnya di sini 8, di sini pangkatnya 3, sama dengan 8 pangkat 1 per 3. Karena ini tidak ada angkanya, tidak ada pangkat, maka di sini 1. Atau misalnya contoh yang lain, akar pangkat 3 dari 5 kuadrat menjadi 5 pangkat 2 per 3. Ya. Nah, kemudian contoh lagi, misalnya 6, di sini 4, 2. 6 pangkat 2 per 4. Nah, ini bagian pertama yang harus kamu pelajari, harus kamu pahami bahwa bentuk akar bisa ditulis dalam bentuk pangkat pecahan. Ya, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Coba perhatikan contoh berikut. Akar 8. Akar 8 itu tidak bisa diselesaikan, tetapi hanya bisa disederhanakan. Lihat di sini. Akar 8 itu adalah dari akar 4 dikali akar 2. Sehingga ini hasilnya menjadi akar 4 itu jadi 2, akar 2 total. Sehingga akar 8 hasilnya adalah 2 akar 2. Jadi kan, ini contoh yang kedua. Akar misalnya 48. Akar 48 itu juga hanya bisa disederhanakan. Ini cara pertama. Kita bagi menjadi akar 16 dan akar 3. Akar 16 itu adalah 4, akar 3 tetap, sehingga akar 48 jawabannya adalah 4 akar 3. Nah, di sini ada cara lain. Ya, akar 48 di sini ya, biar kelihatan. Akar 48 sama dengan misalnya dibagi 4, hasilnya adalah 12. Akar 4 dan akar 12. Kalau 12 dibagi lagi menjadi akar 4 dan akar 3. Akar 4 jawabannya 2, akar 4 yang ini jawabannya 2, akar 3 tetap. Nah, sehingga hasilnya menjadi 2 kali 2, 4, akar 3. Ini dengan ini sama. Nah, ini cara lain ini juga sama. Terserah kalian ya, ingin mau cara yang cepat seperti ini atau cara yang seperti ini, hasilnya tetap sama. Ini bagian kedua, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Ya, kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Bagian yang ketiga ini adalah operasi bentuk akar. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan.
yang perlu kalian ketahui syaratnya adalah akarnya harus sama. Misalnya nih contoh A akar B ditambah B C sudah C akar B. Berarti kan ini sama ini untuk akarnya, sehingga ini menjadi A tambah C akar B. Misalnya nih saya ganti 2 akar 3 ditambah 4 akar 3, sehingga hasilnya menjadi, tinggal tambahkan saja 2 dengan 4 menjadi 2 tambah 4 akar 3 menjadi 6 akar 3. Begitu juga untuk pengurangan ya. Ini ya. A akar B dikurangi C akar B. Ini menjadi A dikurangi C akar B. Nah, ini untuk pengurangan juga sama. Jadi antara penjumlahan dan pengurangan akarnya harus sama. Kalau tidak sama, tidak bisa dijumlahkan ya. 4 akar 5 dikurangi akar 5. Jawabannya adalah, berarti kan di bawah ini 4, karena tidak ada angkanya berarti 4 kurang 1 akar 5. Jadi jawabannya 3 akar 5. Ini untuk bagian penjumlahan dan pengurangan pada operasi bentuk akar ya. Coba kamu pahami dulu dari atas sampai bawah ini, kemudian nanti kita lanjut ke bagian perkalian. Sebelum kita melanjutkan ke bentuk perkalian, perhatikan soal ini. Ada 2 soal. Yang pertama ya, penyelesaian. Nomor 1. Akar 8 ditambah akar 72. Ini bisa diselesaikan, disederhanakan ya, akar 4 dan akar 2 ditambah akar 36 dan akar 2. Akar 4 itu jawabannya 2 akar 2 ditambah 6 akar 2, sehingga jawabannya menjadi 8 akar 2. Ini yang pertama. Yang kedua, akar 75 dikurangi akar 3. Akar 75 disederhanakan menjadi akar 25 dan akar 3 dikurangi akar 3. Jangan sampai salah, di sini akar 3 udah sama nih. Akar 25 itu menjadi 5 akar 3 dikurangi 1 akar 3, sehingga jawabannya menjadi 4 akar 3. Jadi ini contoh soal, kalian pahami, kalian pelajari supaya bisa menjawab soal nanti. Perhatikan bentuk perkalian akar berikut. Syaratnya tidak sama, nggak apa-apa, tetapi lihat akarnya. A akar B dikali akar C, sehingga yang dikalikan di dalam akar saja. A kali akar B kali C. Contoh 5 akar 2 dikali akar 3. Jawabannya menjadi 5 akar 2 kali 3, sehingga jawabannya 5 akar 6 ya. Contoh lagi, akar 8 dikali akar 9 ya, sehingga menjadi akar 72. Ini bisa disederhanakan nggak? Bisa, menjadi akar 36 dan akar 2, sehingga jawabannya 6 akar 2. Nah, bentuk-bentuk akar ini harus disederhanakan sampai ke bentuk yang paling sederhana. Ya. Contoh lagi, misalnya di bagian ini, akar 4 dikali akar 5 dikali akar 3, sehingga menjadi akar 4 kali 5 kali 3 akar
4 kali 5 kali 3. Jadi akar 20 kali 3 60. Akar 60 ya. Akar 60 bisa disederhanakan? Bisa. Menjadi akar 4 dan akar 15 sehingga menjadi 2 akar 12. Nah, demikianlah kita sudah belajar tentang bentuk akar dari bagian awal, kemudian menyederhanakan bentuk akar sampai ke perkalian ini. Silahkan kalian pelajari dari awal lagi sampai akhir sehingga bisa menjawab soal-soal yang saya berikan. Saya mendoakan kalian tetap belajar di rumah, tetap semangat walaupun tidak bisa bertemu langsung dengan saya, berinteraksi di kelas, tapi melalui video pembelajaran ini kalian bisa paham apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih, Tuhan memberkati kalian semua. Amin.